Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emri Dwanul Karim, NPM 192191189, kelas 19 Penjas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perkembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip-prinsip kurikulum. Kurikulum dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dianutnya. Prinsip itu pada dasarnya merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum tersebut. Yang pertama ada prinsip umum. Ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi. Secara umum, istilah relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Artinya, pendidikan dipandang relevan jika hasil perolehan pendidikan itu bersifat fungsional, seperti itu. Lalu yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas ini artinya lentur atau tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Dalam kurikulum, pengertian itu dimaksudkan kebebasan dalam memilih program-program pendidikan bagi murid dan mengembangkan program pendidikan bagi para guru. Lalu yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas ini berkesinambungan, berkembangan, dan proses belajar akan berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti-henti, seperti itu. Lalu ada prinsip praktis, yaitu mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan biaya juga murah. Prinsip ini juga disebut prinsip yang efisien, seperti itu. Lalu yang kedua ada prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip berkenaan. Dengan tujuan pendidikan merupakan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, seperti itu. Tujuan ini bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Itu. Lalu yang kedua ada prinsip berkenaan. Dengan pemilihan isi pendidikan, dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis, seperti itu. Lalu yang kedua ada prinsip berkenaan. Dengan pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu apakah metode yang digunakan itu cocok, atau apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan bervariasi untuk melayani perbedaan individual siswa, seperti itu. Dan apakah metode tersebut juga memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Apakah penggunaan metode tersebut dapat mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor? Lalu yang keempat ada prinsip berkenaan. Dengan pemilihan media dan alat pengajaran, proses belajar mengajar perlu didukung oleh penggunaan media alat bantu pengajaran yang tepat, seperti itu. Dengan pemilihan kegiatan penilaian, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian meliputi kegiatan penyusunan alat. Penilaian harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum, menguraikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan
bahan pelajaran dan menuliskan butir-butir tes seperti itu. Lalu yang kedua ada pengembangan kurikulum. Dalam mengembangkan suatu kurikulum, banyak pihak yang turut berpartisipasi, yaitu administrator pendidikan, ahli kurikulum, ahli beda ilmu pengetahuan, guru-guru, dan orang tua, serta tokoh-tokoh masyarakat seperti itu. Yang pertama ada peranan para administrator pendidikan. Para administrator pendidikan ini terdiri dari direktur bidang pendidikan, pusat pengembangan kurikulum, kepala kantor wilayah, kepala kantor kabupaten dan kecamatan, serta kepala sekolah. Lalu yang kedua ada peranan para ahli pengembangan kurikulum. Bukan saja didasarkan atas perubahan tuntutan kehidupan dalam masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi oleh perkembangan konsep-konsep dalam ilmu seperti itu. Lalu yang ketiga ada peranan guru. Guru memegang peranan yang cukup penting baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Dia adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya seperti itu. Peranan guru bukan hanya menilai perilaku dan prestasi belajar murid-murid dalam kelas, tetapi juga menilai implementasi kurikulum dalam lingkup yang lebih luas seperti itu. Lalu yang keempat ada peranan orang tua bagi muridnya. Orang tua juga mempunyai peranan dalam pengembangan kurikulum. Peranan mereka dapat berkenaan dengan dua hal. Yang pertama dalam penyusunan kurikulum, dan yang kedua dalam pelaksanaan kurikulum seperti itu. Lalu yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum antara lain sebagai yang pertama ada perguruan tinggi. Kurikulum minimal mendapat dua pengaruh dari perguruan tinggi. Pertama dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Lalu yang kedua ada masyarakat sebagai bagian dari masyarakat. Sekolah sangat mempengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Sisi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat homogen atau heterogen, masyarakat kota ataupun desa, petani, pedagang, pegawai, dan yang lainnya seperti itu. Yang ketiga ada sistem nilai. Masalah utama yang dihadapi para pengembangan kurikulum menghadapi nilai, bahwa dalam masyarakat nilai itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen dan multifaset. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam keberagaman kebudayaan itu sendiri seperti itu. Lalu yang kelima ada artikulasi dan hambatan pengembangan yang keempat artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesetupaduan dalam koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta pengajaran, mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Untuk menyusun artikulasi kurikulum diperlakukan kerjasama dari berbagai pihak, para administrator, kepala sekolah, TK sampai rektor universitas, guru-guru dari setiap jenjang pendidikan, orang tua murid, dan tokoh-tokoh masyarakat. Lalu
Yang kelima ada model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada the administrative model. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Lalu yang kedua ada tim grassroots model. Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama, inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah, seperti itu. Lalu yang ketiga ada because came system. Model pengembangan ini dikemukakan oleh Bikau Kem, seorang ahli kurikulum. Bikau Kem ini mengumumkan 5 hal dalam pengembangan kurikulum. Lalu yang keempat ada the demonstration model. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots dan datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Lalu yang kelima ada Taba Inspired Model. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum model Taba ini, yaitu yang pertama mengadakan unit-unit eksperimen bersama-sama guru. Yang kedua menguji unit eksperimen. Yang ketiga mengadakan revisi dan konsolidasi. Yang keempat pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Dan yang kelima implementasi dan diseminasi, seperti itu. Lalu yang keenam ada Roger Interpersonal Relation Model. Menurut Roger, manusia berada dalam proses perubahan. Sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang-orang lain untuk membantu memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut. Lalu yang ketujuh ada the systematic action research. Model-model perkembangan ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Hal itu mencakup sesuatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi, dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Lalu yang kedelapan ada emerging technical model perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.